Eva Kadarosi yang sudah berada di Monas. Ya, ada apa sih di Monas? Di Monas ini ada apel kesiapsiagaan untuk pengamanan pilkada serentak kampanye. Oh wow, langsung saja kalau begitu kita sapa. Selamat pagi Deva, seperti apa nih apel kesiapsiagaan dalam tahapan kampanye ini? Ya baik, selamat pagi Vika, Aldi dan juga saudara. Memang benar saat ini saya berada di Monumen Nasional Jakarta, di mana memang hari ini Polda Metro Jaya menggelar apel kesiapsiagaan pengamanan dalam tahapan kampanye pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang. Dan apel gelar pasukan ini baru saja dimulai, di mana yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam apel ini adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio, di mana memang TNI dalam pengamanan Pilkada serentak 2017 sendiri khususnya yang berlangsung di Jakarta juga membackup pihak kepolisian untuk membantu mengamankan DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 ini. Dan dapat kami laporkan juga, Aldi, Vika dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Pilkada serentak 2017 di Jakarta sendiri memang saat ini memasuki tahap kampanye, di mana kampanye sendiri memang dimulai sejak tanggal 28 Oktober dan akan berlangsung hingga bulan Februari mendatang, artinya kurang lebih selama 4 bulan. Tentunya membutuhkan bantuan keamanan, baik itu dari pihak kepolisian ataupun juga dibantu dengan TNI Polri. Dan saat ini sebanyak 3.900 pasukan juga mengikuti apel kesiapsiagaan pengamanan tahap kampanye dalam rangka Pilkada serentak 2017. Dan saat ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian sedang menyampaikan langsung, kita bisa saksikan. Dalam kaitan ini, maka tentu Polri dan TNI dituntut selain untuk netral, juga untuk mampu untuk menyusun langkah-langkah pengamanan, menginventarisasi permasalahan-permasalahan terutama potensi-potensi konflik, dan mampu menanganinya baik dengan cara-cara persuasif maupun dengan cara-cara koersif dengan dilandasi pada prinsip-prinsip penegakan hukum. Dalam pelaksanaan pilkada, tahap kampanye adalah tahap yang paling penting. Itu juga potensi yang paling penting untuk terjadinya gesekan-gesekan antara pasangan calon dan para pendukungnya, dan kemudian tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum. Untuk dugaan-dugaan pelanggaran hukum ini secara sudah diatur dalam undang-undang tentang pilkada. Semua mekanisme, rule of law, aturan main, semua sudah diatur dalam itu, dan kita tentunya Polri dan TNI juga mengikuti tata cara sesuai dengan aturan yang ada di situ. Kemungkinan demonstrasi atau unjuk rasa juga akan terjadi. Penyampaian pendapat di muka umum atau yang kita sebut dengan demonstrasi di dalam sistem kita sudah diatur dengan mengadopsi aturan internasional International Covenant on Civil and Political Rights yang merupakan dokumen PBB. Jelas disebutkan di sana bahwa penyampaian pendapat merupakan hak dan dalam rangka warga negara untuk memiliki kebebasan menyampaikan ekspresi. Namun hak ini tidak bersifat mutlak, absolut. Ada sejumlah batasan-batasan yang harus diikuti dan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Yang pertama adalah harus menghargai hak asasi orang lain. Jadi dalam penyampaian pendapat, hak asasi orang lain yang tidak ikut dalam demonstrasi tersebut harus dihargai. Hak untuk berjalan, hak untuk melakukan mobilitas, hak untuk beraktivitas seperti biasa, itu harus dihormati. Yang kedua, harus menjaga ketertiban umum. Jadi kalau ada gangguan ketertiban umum, itu adalah pelanggaran hukum. Ketiga adalah mematuhi aturan moral dan etika, terutama ketika pada saat penyampaian orasi, penyampaian unjuk rasa, penyampaian pendapat, tidak boleh mengganggu etika dan moral, terutama etika dan moral bersama. Yang terakhir, dan ini yang terpenting, di dalam Undang-Undang Nomor 98 jelas sekali bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh mengganggu dan mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, maka Polri dan TNI memiliki doktrin yang sama, bahwa bagi kita persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk ini adalah mutlak, adalah final yang harus kita amankan dalam rangka mendukung tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pada apel ini kita menyamakan persepsi, Polri dan TNI adalah saudara kandung, dua pilar yang terpenting, barisan yang terpenting, dan barisan terakhir bagi tegaknya NKRI. Untuk itu, mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini, apel ini menunjukkan bahwa Polri dan TNI betul-betul adalah saudara kandung. Untuk itu kepada seluruh jajaran Polri, saya meminta dan saya perintahkan agar selalu bersikap dengan tulus bersama-sama saudara-saudara kita TNI, bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam tahapan-tahapan kampanye pilkada yang rawan ini, untuk bersama-sama membangun dan menjunjung tinggi persatuan kesatuan bangsa dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, mari kita selesaikan dan kita lakukan solusi-solusi yang konstruktif di antara kita. Jangan sampai di lingkungan Polri sendiri juga jangan sampai terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang destruktif. Untuk itu sekali lagi pada para perwira, bintara, tamtama, jajaran Polri, segera di semua level bangun dan jaga terus hubungan yang solid dan penuh persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang memiliki satu misi, yaitu saudara kandung kita TNI. Kemudian berkaitan dengan pemilu, saya kira apel ini merupakan cek terakhir kita untuk menjaga kesiapan kita dan kemudian sekaligus melihat kesiapan peralatan-peralatan kita. Saya sangat berharap bahwa Bapak dan Ibu, rekan-rekan, seluruh peserta hadirin upacara sekalian, kita betul-betul mempersiapkan fisik dan psikis untuk menghadapi event-event besar ini, event nasional yang dibebankan kepada kita, Polri dan TNI, untuk menjaga keamanannya agar berlangsung lancar. Kemudian dalam pelaksanaan demonstrasi kita tetap berpegang kepada aturan Undang-Undang Nomor 9/98, sepanjang demonstran melaksanakan sesuai aturan itu, tidak mengganggu hak asasi orang lain, tidak mengganggu ketertiban publik, tidak mengganggu etika dan moral, dan memelihara persatuan kesatuan bangsa, maka kita wajib melayani, melindungi, dan mengayomi mereka. Sebaliknya bila terjadi pelanggaran hukum, maka tentunya kita akan lakukan sesuai tata cara, mulai dari yang persuasif dan tahapan-tahapan sampai tahap-tahapan yang koersif dalam kerangka penegakan hukum. Kemudian kita tentunya semua berharap kekompakan kita terjaga, kita bangun hubungan dengan stakeholder yang lain, dengan masyarakat, dengan termasuk dengan para demonstran, agar mereka kooperatif mengikuti aturan main. Dan kalau ada terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, sekali lagi kita dorong untuk dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Ada mungkin pihak-pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan pilkada atau mungkin dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum, kita dorong mereka untuk mengikuti tata cara aturan hukum secara konstitusional, tapi tidak boleh menggunakan cara-cara anarkis, apalagi inkonstitusional, karena negara kita berdiri di atas negara hukum. Selanjutnya tentunya yang terakhir, kita berharap kita hanya bisa berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya langkah-langkah dan etikat baik kita, niat baik kita untuk melaksanakan tugas negara ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi apresiasi dan penghormatan yang sangat tinggi kami sampaikan kepada Bapak Panglima dan jajaran yang dapat bekerja sama dalam rangka menunaikan tugas bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
Ya baik saudara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan dan menegaskan bahwa memang TNI dan Polri bersifat netral dalam pemilihan pemilu kada 2017 mendatang ini. Dan tadi juga Kapolri menghimbau kepada masyarakat untuk bersifat tetap menjaga ketertiban umum dan juga masyarakat tetap mentaati moral etika yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Monumen Nasional. Kita kembalikan ke Aldi dan juga saya hormati dan saya banggakan. Ya baik, terima kasih Deva Kadorosi melaporkan langsung dari Monas, apel kesiapsiagaan terkait pilkada serentak begitu ya. Ya, dengar arahan dari Kapolri Tito Karnavian. Kali ini kita akan mendengar bagaimana arahan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio terkait dengan apel kesiapsiagaan pilkada serentak 2017. Ya, berikut ini. Yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan, Pangkostrat, para Pakotama, Kabelakpus, dan seluruh prajurit TNI, hadirin undangan sekalian yang sangat saya banggakan, saya hormati peserta apel kesiapsiagaan pengamanan tahapan kampanye dalam rangka Pilkada Serentak 2017. Selamat siang. Selamat siang. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kekuatan, semangat bersama-sama untuk melaksanakan tugas mulia. Saya katakan ini tugas mulia karena kita melaksanakan tugas untuk menjaga agar masyarakat yang sedang melaksanakan pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, tentram dan damai untuk memilih pemimpin-pemimpin di daerah wilayahnya masing-masing. Untuk itu saya ingatkan bahwa TNI dan Polri adalah satu dalam menjaga, menopang bangsa Indonesia yang saat ini bersama-sama sedang membangun, bukan hanya di Jawa, di seluruh pelosok-pelosok. Kita semuanya dalam kondisi mengisi kemerdekaan ini, walaupun dalam kondisi dunia sulit, kita masih bisa eksis. Kemudian di dunia terkenal bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan damai. Inilah yang perlu kita pertahankan bersama-sama. Semua sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri, dan saya hanya mengingatkan para prajurit TNI, rekatkan, mengadakan tangan bersama-sama, lakukan tugas dengan tulus dan ikhlas untuk mewujudkan rasa aman dan tentram di masyarakat. Tugas kalian adalah apa yang dikatakan Pak Kapolri. Apabila ada demonstrasi, tugas kalian adalah mengamankan agar demonstrasi berjalan dengan tertib dan aman, dari awal sampai akhir bisa menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Kapolri tadi. Tugasku adalah melindungi mereka semuanya. Dan selanjutnya, apabila demonstrasi ini meningkat menjadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai terkena dampak dari anarkis dan radikal tersebut. Saya ulangi, apabila terjadi kegiatan anarkis dan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia dimanapun itu berada. Jangan sampai terkena dampak radikal dan anarkis.
Saya pastikan yang demo adalah sebagian kecil, tapi yang tidak berdemo lebih besar. Tugasmu adalah itu, khusus untuk prajurit TNI dimanapun bertugas berada. Jangan kamu ragu melakukan itu. Lindungi rakyatmu, dia adalah ibu kandungmu. Jangan ragu, karena kamu adalah prajurit TNI yang memegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, dan selalu membela ideologi negara dan Pancasila. Kalian semuanya adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Ingat, Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI memerintahkan TNI adalah sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. Selanjutnya, TNI adalah satu, yaitu tentara nasional yang berdiri tegak di semua golongan. TNI harus menjaga kebineka tunggal ikaan, karena dengan itu Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Selanjutnya juga Presiden sebagai Panglima tertinggi menyampaikan TNI adalah garda terdepan dalam mengelola dan menjaga kebineka tunggal ika. Untuk itu, TNI sebagai alat negara tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi sara. TNI akan menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Presiden juga mengingatkan bahwa TNI harus memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, TNI ada lahir berbuat untuk rakyat. Oleh sebab itu, saya ulangi, tugas kalian bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, membantu Kepolisian Republik Indonesia menjaga agar demonstran bisa tenang, aman, nyaman menyampaikan aspirasinya, tidak ada gangguan dari manapun juga. Tetapi apabila demonstrasi meningkat menjadi anarkis dan radikal, yang kamu lindungi adalah rakyatmu yang akan terkena dampak dari anarkis dan radikal. Dalam kesempatan ini adalah perintah Panglima kepada prajuritku. Jangan kau ragu. Apabila ada dampak itu, setelah kamu melakukan sesuai dengan prosedur yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia, ada dampak-dampak yang berakibat pada dirimu. Karena ini ada perintah komando, saya yakin kau tidak akan dipenjarakan, karena kau hanya sebagai saksi. Dalam perintah komando yang bertanggung jawab adalah Panglima TNI yang memberikan perintah. Jadi sekali lagi, jangan ragu. Selama bertugas, selama berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membimbing kita, memberi petunjuk, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya dalam melaksanakan tugas mulia ini, hanya untuk mengabdi yang terbaik kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santium.